penting dari sejak dini beri terus pengertian arahan yang positif agar anak ayah bunda mengerti nantinya dan bisa memahami. Belum terlambat kok ayah bunda jika ayah bunda memiliki anak remaja yang sudah terlanjur mendapat perilaku toxic parenting. Jadikanlah anak-anak ayah bunda anak yang mandiri, percaya diri, dan sehat secara fisik dan mental. Karena anak-anak ayah bunda adalah aset untuk ayah bunda nanti. Halo, assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas mengenai toxic parents. Tonton terus sampai habis, khususnya untuk ayah bunda. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda. Jangan di skip ya, sampai habis ditonton terus. Akhir-akhir ini banyak remaja-remaja yang memiliki trauma masa lalu dengan orang tuanya karena hidup di dalam lingkungan toxic parents. Toxic parents mengarah pada perilaku atau pola asuh orang tua yang tidak memperlakukan anak mereka dengan baik dan menyebabkan anak merasa bersalah, merasa ketakutan, dan merasa harus berperilaku sangat patuh pada orang tuanya. Perilaku orang tua yang dapat dikatakan sebagai toksik ketika perilaku yang disebutkan di atas tadi berulang dilakukan oleh orang tua sehingga menimbulkan sebuah pola kebiasaan yang mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan anak. Orang tua yang termasuk dalam kategori toxic parents biasanya melakukan cara apapun, termasuk cara yang dapat mencelakakan atau merusak anak demi memenuhi kebutuhan orang tua sendiri. Contohnya dalam melakukan kekerasan emosional, kekerasan fisik, pengabaian anak, dan yang lebih parahnya lagi kekerasan seksual pada anak. Orang tua yang berperilaku toksik jarang ada yang mengakui kesalahan mereka pada anak dan tidak peduli jika orang tua akan melakukan perilaku tersebut pada anak di kemudian hari. Hal ini tentunya akan membentuk lingkungan yang tidak sehat untuk tumbuh kembang anak secara psikis dan mental. Jadi perilaku toksik ini, perilaku toxic parents ini jarang sekali orang tua yang mengakui gitu bahwa pola asuh tersebut atau perilaku tersebut adalah salah. Biasanya anak-anak yang sudah besar nantinya atau remaja atau sudah besar nantinya yang sudah mendapatkan pola atau perilaku toxic parent ini kan akan mendapatkan psikologis yang buruk ya nantinya. Nah biasanya orang tua tuh nggak ada yang ngaku gitu, tidak ada yang mengakui bahwa ini sebab dari dulu saya memberikan pola asuh yang kurang baik terhadap anak saya. Tanda-tanda apa yang termasuk dalam kategori toxic parenting dalam pengasuhan anak? Yang pertama, keinginan selalu mengontrol anak. Orang tua mempunyai keinginan untuk selalu mengontrol secara berlebihan apapun di kehidupan anak, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan si anak. Dan hal ini bisa menjadi pertanda bahwa orang tua atau ayah bunda sudah melakukan emotional abuse atau kekerasan emosional dalam kehidupan anak. Keinginan orang tua untuk melakukan yang terbaik adalah hal baik dan wajar ayah bunda. Namun hal ini menjadi bahaya jika ayah bunda memiliki ketakutan yang berlebih atas keputusan atau pilihan sang anak dan menganggap anak belum cukup
dewasa untuk memutuskan pilihan hidupnya. Contohnya, melarang anak memutuskan jurusan kuliahnya sendiri atau melarang anak berteman tanpa alasan yang jelas. Jadi kalau misalnya anak sudah ada pilihan jurusan atau fakultas untuk kuliah nanti, orang tua malah memutuskan begitu saja, nggak usah nak, itu nggak bagus. Sayangnya ayah bunda, ketakutan berlebihan pada orang tua seperti ini dapat memicu over controlling pada kehidupan anak, yang menjadikan anak tidak mempunyai kesempatan untuk memilih keputusannya sendiri dan bisa mengakibatkan anak menjadi gangguan psikologis, yaitu OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Pada saat remaja nanti ya, jadi aktivitas anak tersebut akan mengulang gitu. Seperti contohnya cuci tangan yang berulang, mematikan kompor, atau mematikan lampu berulang. Jadi seperti orang was-was gitu. Jadi baiknya ayah bunda memberikan pengarahan yang positif untuk anak sejak dini. Ajarkan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Ajarkan rasa tanggung jawab. Ajarkan kemandirian dan disiplin sejak dini. Misalnya makanan, dalam makan gitu ya ayah bunda. Banyak orang tua yang anaknya usia 8 tahun, 9 tahun, bahkan sampai 10 tahun masih disuapin dalam makan dengan alasan anak saya tuh nggak habis makannya bu. Kalau misalnya makannya kita nggak tungguin atau kita nggak suapin, dia nggak akan habis. Nah ayah bunda, semakin ayah bunda suapin anak, ditungguin, kapan mereka akan mandiri, ya kan? Kapan mereka akan mempunyai tanggung jawab dan disiplin. Jadi ayah bunda baiknya kalau mau memberikan makan ke anak begitu ya, ditawarkan, ditanya, nak kamu mau makan seberapa, nasinya seberapa. Kalau anak itu sudah usia 8, 9, atau 10 tahun. Kemudian sayurnya seberapa. Mungkin ayah bunda bisa mendekorasi lagi lebih unik gitu ya. Bisa ditambahkan bakso atau mungkin nugget seperti itu. Kemudian kalau memang gak habis, baik nanti dilanjutkan lagi ya nak ya, dihabiskan. Sekarang jeda dulu, begitu ayah bunda. Jadi anak akan terbiasa untuk menghabiskan makanannya sendiri, walaupun mungkin berantakan, gak apa-apa ya bunda. Ini semua proses. Jadi biarkan anak itu menghabiskan makanannya sendiri, tidak usah diberikan waktu atau mungkin tidak usah sampai takut gak habis, begitu ayah bunda. Nah, contoh yang kedua, misalnya tentang mainan. Jadi anak-anak itu sebaiknya jangan kita berikan mainan semua kita keluarkan. Akhirnya anak-anak itu kita nggak, tanpa sengaja kita ajarkan egois. Seperti itu ayah bunda. Kalau misalnya memang mau main, kita tanyakan, nak kamu mau main apa? Mau main ini atau ini? Yang mana dulu? Nah, setelah misalnya dia pilih, aku mau ini bunda, oke, kita kasihkan. Kalau misalnya aku mau ini bunda, jangan nak. Kalau misalnya kamu mainkan semua, nanti tidak akan kamu akan bingung gitu, mau mana nih yang diselesaikan mainannya. Lebih seru ini dulu nih, mendingan kamu main ini dulu. Setelah itu kita bereskan bersama. Bunda ikut serta atau ayah ikut serta dalam membereskan. Kita ajak anak-anak kita. Kemudian baru kita main yang kedua. Kamu main yang kedua ini nak, begitu. Dengan memberikan pola asuh seperti itu, insya Allah anak ayah bunda akan lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab yang baik. Kemudian ayah bunda ajarkan keterbukaan dan komunikasi dengan anak sejak dini. Batasi penggunaan gadget sejak dini juga ayah bunda. Ya, karena bahaya ya ayah bunda kalau misalnya kita terlalu memberikan kebebasan dalam penggunaan gadget ke anak. Kalau misalnya ini kan lagi belajar daring, terus juga harus menggunakan gadget, boleh saja, tapi harus dibatasi. Misalnya anak ini harus punya gadget, tapi bukan berarti anak itu yang memegang ayah bunda. Tetap ayah atau bunda yang mengelola handphone tersebut. Jika ada informasi dari guru,
ayah bunda bisa memberikan informasi tersebut, memberikan pesan tersebut bahwa Nina, ada PR dari ibu guru, ada PR dari bapak guru yang harus dikumpulkan tanggal sekian, hari sekian. Tapi tetap itu handphone dipegang lagi sama ayah atau bunda, seperti itu. Kemudian kalau memang mau memberikan handphone dibatasi, misalnya 1 jam saja untuk main, kemudian yang lainnya harus belajar dan lain sebagainya, dan melakukan kegiatan-kegiatan aktif lainnya, seperti itu ayah bunda. Nah, kalau misalnya ayah bunda sudah menerapkan pola asuh tersebut, kemudian ajarkan juga hati-hati dalam bersosialisasi, maka ayah bunda akan lebih percaya pada anak nantinya. Kemudian toxic parenting yang kedua yaitu menyiksa fisik atau verbal. Jika ayah bunda sering melakukan kekerasan fisik seperti mohon maaf, memukul dan mencubit anak, atau mungkin melakukan kekerasan verbal seperti membuli gitu ya, misalnya mohon maaf memanggil anak dengan perkataan yang tidak senonoh, dengan perkataan yang tidak enak didengar, misalnya seperti maaf sekali, bodoh, atau mungkin blow on, atau mungkin mengejek fisik, body shaming ya ayah bunda, entah itu kurus, entah itu gemuk, dengan panggilan-panggilan tersebut, lalu melabeling anak dengan perkataan yang kasar atau membanding-bandingkan anak. Kamu nih gimana sih? Si adek nih pinter loh, kamu kayak gitu aja gak bisa. Kamu nih udah diajarin sama mama, kayak gitu aja gak bisa. Kamu tuh udah dibilangin ya, gini aja gak ngerti. Nah itu perkataan-perkataan tersebut bisa memutus atau mematahkan percaya diri anak ayah bunda. Nah, kemudian membanding-bandingkan dengan saudara kandungnya tadi ya, dengan adik atau dengan kakak, atau mungkin dengan temannya. Lihat tuh, si A, dia pinter, ranking di sekolahnya, terus dia dapat beasiswa misalnya kayak gitu. Jadi stoplah ayah bunda untuk membanding-bandingkan hal tersebut. Mungkin maksud ayah bunda adalah memotivasi anak, tapi bukan begitu caranya. Yang paling baik adalah, ayo nak, kamu juga pasti bisa. Kamu anak mama, adik anak mama, kakak anak mama, tiga-tiganya anak mama. Dan kalian bertiga anak yang pintar. Kalau kalian rajin belajar, insya Allah kalian tuh pasti akan bagus terus nilainya, dan kamu juga akan bagus terus nilainya. Seperti itu ayah bunda. Jadi kita lebih memotivasi anak tersebut. Lalu dalam mendiamkan anak dengan waktu yang lama, misalnya anak melakukan kesalahan, terus ayah atau bunda mendiamkan anak tersebut. Nah itu juga bisa membuat anak tersebut jadi serba salah gitu. Gimana? Jadi mereka mau ngomong juga takut, mereka diam di kamar juga gak enak gitu. Nah itu bisa membuat anak tersebut jadi tidak percaya diri ayah bunda, dan menyebabkan trauma nantinya. Lalu mengalihkan kesalahan pada anak. Jadi mohon maaf, yang salah ayah atau bunda, tapi malah mengalihkannya ke anak. Anak yang disalah-salahkan. Jadi anak tersebut bisa gak betah di rumah, dan membuat komunikasi dengan ayah bunda jadi kurang baik juga kan. Jadi di stop ya ayah bunda untuk maaf menyiksa fisik atau verbal. Jadi hati-hati ayah bunda, sebaik mungkin ayah bunda harus menghentikan kebiasaan tersebut dalam mendidik anak. Apapun bentuk tindakan, intensitas, kekerasan pada anak tidak dapat dibenarkan. Dan parahnya, kekerasan yang dialami anak dapat menyebabkan terganggunya fungsi otak dan kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Kekerasan pada anak juga dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan diri anak, kesulitan untuk mempercayai orang lain, keinginan untuk melukai diri sendiri, sampai keinginan untuk melakukan bunuh diri karena trauma dan tekanan berat. Lalu yang ketiga, toxic parenting yang ketiga yaitu kurang empati. Orang tua seperti ini akan selalu menuntut anak untuk melakukan sesuatu untuk keuntungan atau kesenangan pribadi si orang tua. Misalnya, anak dituntut untuk selalu mendapatkan nilai yang sempurna di sekolah karena hal tersebut dapat menimbulkan kesenangan atau kebanggaan pada diri orang tua.
Jadi kalau nilai kamu bagus nak, mama kan bisa ngebanggain sama teman mama bahwa nilai kamu bagus, nggak kalah sama anak teman mama, seperti itu. Atau mungkin mama bisa ngebanggain sama saudara, sama sepupu bahwa kamu nih anak pintar, kamu nih anak hebat. Nah jadi itu ayah bunda, nantinya ayah bunda akan bisa membanggakan ke orang-orang bahwa anaknya tuh hebat, anak ayah bunda tuh hebat. Tapi parahnya lagi gitu ya, jika si anak itu tidak mendapatkan nilai yang sempurna, anak akan mendapatkan punishment atau hukuman yang akan membuat anak trauma nantinya. Nah, biasanya punishment yang dilakukan yaitu mengurung anak di dalam kamar dengan keadaan lampu dimatikan atau dikurung di kamar mandi. Di sini orang tua tidak memikirkan kemampuan si anak. Apakah anak itu mampu untuk selalu mendapatkan nilai yang sempurna? Padahal secara psikologis anak sangat tertekan. Orang tua yang kurang empati akan menimbulkan dampak negatif pada anak. Seperti anak akan sering mengabaikan kebutuhannya sendiri, menyalahkan diri sendiri atas ketidakpuasan orang tuanya, tidak memiliki pendapat sendiri, dan anak akan mengalami kecemasan berlebih saat remaja. Dan parahnya lagi bisa berujung depresi dan bipolar personality disorder. Karena anak selalu dituntut untuk menjadi yang sempurna, entah itu nilai atau apapun itu. Nah, di sini anak kalau sudah tidak kuat, jadi dia selalu menuruti kemauan orang tuanya. Oke, saya belajar terus sampai begadang. Karena kalau misalnya aku nggak belajar, karena kalau misalnya aku nanti dapat nilai yang buruk, aku bakal dapat punishment nih, dapat hukuman nih dari ayah dan bunda gitu. Jadi mereka dalam hidupnya ini selalu diselimuti dengan ketakutan begitu. Tidak ada kenyamanan dalam rumah. Seperti itu ayah bunda. Nah, itulah kalau misalnya anak tersebut sudah jenuh ya kan, harus mendapatkan nilai sempurna, kemudian nggak dapat, dia sedih, dia nangis, dapat hukuman dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat remaja dia sudah memuncak, dia berfantasi ayah bunda, dia berhalusinasi. Nah, inilah yang menyebabkan gangguan psikologis, depresi atau bipolar personality disorder, dan ini sangat berbahaya ayah bunda. Kemudian toxic parenting yang selanjutnya yaitu terlalu mengkritik anak. Nah, semua hal yang dilakukan oleh anak ditanggapi secara negatif oleh orang tua. Perilaku orang tua yang terlalu mengkritik akan cenderung menyakiti perasaan anak. Mungkin ayah bunda bermaksud baik atas kritik yang diberikan, namun salah-salah mengkritik dapat menghancurkan kepercayaan diri si anak. Misalnya, orang tua mengkritik penampilan anak saat anak mencoba untuk berpenampilan baru. Ih, pakaian kamu norak banget sih dek, masa kayak gitu, gak matching tau gak? Nanti kalau misalnya kamu jalan sama mama, malu-maluin. Nah, itu perkataan seperti itu atau kalimat seperti itu bisa menjatuhkan harga diri anak ayah bunda. Nah, kemudian tidak menghargai pencapaian anak dengan membandingkan pencapaian anak lain. Misalnya anak sudah mendapatkan nilai yang cukup baik gitu ya, 7 misalnya, 70. Nah, ayah bunda tuh tidak puas dengan hasil tersebut, maunya tuh 100. Ya ampun, kamu nih gimana sih, masa dapat 70? Kamu nih belajar atau enggak sih? Gimana coba? Malu sama teman-teman, malu sama anak-anak lain, sama teman-teman kamu yang dapat itu 100 dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah ayah bunda sebaiknya menghargai pencapaian anak berapapun nilainya. Jangan langsung kita mentah-mentah langsung kita marahin gitu ya, kita judge bahwa anak-anak tersebut tidak bisa apa-apa dan langsung kita bandingkan dengan orang lain. Kasihan ayah bunda. Jadi biarkan mereka belajar dengan nyaman, dengan nikmat gitu ya di rumah dengan ayah bunda. Ayah bunda cukup dengan memotivasi mereka, memberikan arahan yang baik, insya Allah mereka akan menjalaninya juga dengan baik, dengan tenang gitu ayah bunda. Kemudian sifat yang terlalu mengkritik ini dapat menurunkan rasa kepercayaan diri si anak karena anak merasa tidak mampu untuk melakukan apapun dengan benar. Jadi anak selalu merasa serba salah. Jadi nanti kalau sudah besar nih ayah bunda, anak tersebut kayak nggak pede gitu loh. Jadi
mau menerbangkan sayap, mau mengekspresikan diri, nggak jadi deh, karena aku kan nggak bisa. Apalagi dulu aku selalu dibilang sama ayah bunda nggak pintar, nilaiku juga segitu aja, ayah bunda nggak puas gitu. Udah deh, aku nggak usah ikut aja dalam kompetisi tersebut. Padahal anak tersebut bisa, tapi karena sudah tertutup sama ketidakpercayaan dirinya karena trauma masa lalu, nah jadi membuat anak tersebut malu untuk bersaing secara sehat dengan teman-temannya. Begitu ayah bunda. Lalu toxic parenting yang selanjutnya yaitu mengganggu privasi anak. Misalnya seperti ini, ayah bunda melihat seluruh isi pesan anak dengan teman-teman. Misalnya chattingannya anak ayah bunda dilihatin nih, kamu nih chattingan sama siapa aja sih, coba sini ayah sama bunda mau lihat. Jangan-jangan ada omongan-omongan yang gak bener nih, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian membaca buku harian anak dengan tanpa sepengetahuan anak gitu ya, dicari apa nih, tentang apa nih gitu, terus dibaca semuanya rahasia-rahasianya. Nah kemudian mengikuti kemana anak pergi dengan teman-temannya, sampai anak tersebut jadi bingung gitu, ngerasa kayaknya kok apa ini diikutin terus secara berlebihan gitu sama ayah dan bunda. Memang maksud ayah bunda baik gitu, tapi kalau secara berlebihan juga kurang baik ya ayah bunda. Jika orang tua sering menanyakan hal-hal privasi tersebut pada anak tanpa memikirkan batasan yang sudah ditentukan, jelas ini akan membuat anak merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, dan anak akan merasa tidak dapat diandalkan oleh orang tuanya. Yang paling aman adalah ayah bunda mengajarkan anak untuk jujur dan terbuka sejak dini. Jadi sejak usia 3 tahun, seperti saat anak sudah mulai sekolah TK, nah tanyakan TK atau SD gitu ya bunda, tanyakan, nak bagaimana tadi di sekolah, kemudian belajarnya apa, gurunya bagaimana, kemudian teman-teman kamu gimana sama kamu senang kan? Nah jika hal ini terus diterapkan secara tidak langsung, ayah bunda mengajarkan keterbukaan dan komunikasi terhadap anak, komunikatif terhadap anak. Dan tanpa ditanya pun nantinya anak akan terbiasa untuk jujur sama ayah bunda. Jadi ayah bunda tidak perlu mengganggu privasi anak saat remaja kelak. Sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak, namun bukan menerapkan perilaku toxic parenting ya ayah bunda. Ayah bunda harus hindari melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan ke anak. Hindari dan stop perilaku toxic parenting, karena ini dapat merusak psikologis anak ayah bunda. Bukan membuat bangga ayah bunda, tapi perilaku toxic parenting akan memberi dampak negatif untuk psikologis anak ayah bunda. Ayah bunda akan menyesal nantinya jika terus menerapkan perilaku toxic parenting, karena di masa tua ayah bunda nanti yang akan menolong dan menemani ayah bunda, yaitu anak-anak ayah bunda sendiri. Anak itu butuh cinta dan kasih sayang dari ayah bunda, butuh bimbingan, butuh motivasi, butuh komunikasi, butuh dimengerti dari ayah bunda. Maka dari itu, yuk ayah bunda terapkan pola asuh demokratis, yaitu memberikan pengarahan, pengertian kepada anak, kemudian biarkan anak tersebut yang memilih jurusan apa nantinya pada saat dia kuliah, atau mungkin jurusan apa pada saat dia akan masuk SMA. Seperti itu ayah bunda. Yang penting dari sejak dini beri terus pengertian, arahan yang positif agar anak ayah bunda mengerti nantinya dan bisa memahami. Belum terlambat kok ayah bunda jika ayah bunda memiliki anak remaja yang sudah terlanjur mendapat perilaku toxic parenting. Jadikanlah anak-anak ayah bunda anak yang mandiri, percaya diri, dan sehat secara fisik dan mental. Karena anak-anak ayah bunda adalah aset untuk ayah bunda nanti. Seperti itu. Trauma masa lalu ayah bunda jangan diterapkan ke anak-anak ayah bunda. Cukup di stop semuanya. Seperti itu.
Baik, sekian video dari saya. Insya Allah ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau mungkin kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, kemudian di-share ke teman-teman lainnya atau mungkin ke sosial media lainnya sebanyak-banyaknya. Insya Allah ini bermanfaat. Dan tak henti-hentinya kita semua untuk saling mengingatkan. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, kemudian menjauhi kerumunan. Insya Allah kita semua selalu sehat walafiat. Jangan lupa juga bagi yang mau request video apa nanti yang akan saya bahas, langsung aja dicantumkan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.